dua data penting yaitu GDP dan PCE sudah rilis. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Uang Receh akan mencoba breakdown apa sih implikasinya ke market, terutama PCE dan GDP terhadap cryptocurrency, terutama Bitcoin. Dan tentunya kita akan compare dengan US dollar. Nah buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita akan bedah terlebih dahulu untuk data GDP. Nah teman-teman, kemarin tepat di tanggal 27 bulan Juli tahun 2023 itu rilis data GDP kuartal kedua yang pertama teman-teman. Jadi di sini Uang Receh jelaskan terlebih dahulu. Gross Domestic Product punya Amerika Serikat itu kurang lebih akan rilis dalam 3 tahap. Yang pertama preliminary, setelah itu ada rilis lagi kurang lebih di sekitaran bulan Agustus, dan yang final itu adalah rilis di bulan September. Jadi setiap kuartal data dari GDP itu akan rilis sebanyak 3 kali. Dan ketiga-tiganya ini sebenarnya juga cukup berperan terhadap dampak ekonomi di Amerika Serikat. Tentunya di sini kita akan bahas tentang inflasi dan kemungkinan untuk The Fed menaikkan atau tetap bertahan terhadap interest rate yang sudah ditentukan. Nah teman-teman, berkaca dari data GDP kemarin itu rilis dengan aktual 2,4, sedangkan untuk forecast berada di angka 1,8, previousnya berada di angka 2,0. Nah kalau kita melihat data seperti ini, tentunya ini adalah sebuah hal positif untuk Amerika Serikat, karena kita melihat GDP itu kalau sampai minus 2 kali, kita sama-sama tahu 2 kuartal berturut-turut GDP itu minus, ada kemungkinan besar sebuah negara secara teoritis itu sudah masuk ke dalam jurang resesi. Dan kita melihat untuk Amerika Serikat sepertinya resesi memang tidak akan terjadi di negara sana teman-teman, melihat dari data GDP-nya. Jadi salah satu member dari The Fed kemarin sudah sempat menyebutkan juga Amerika Serikat sepertinya akan jauh dari kata resesi untuk beberapa tahun ini. Artinya memang hal ini didukung oleh data GDP yang sudah rilis. Nah GDP memang keluar dengan hasil yang cukup bagus teman-teman. Tapi yang perlu kalian perhatikan, buat kalian yang bermain di risk aset seperti cryptocurrency, bagusnya data dari GDP kemarin tentunya itu bagus buat US dollar, buat kekuatan mata uang US dollar, bukan bagus untuk cryptocurrency. Nah kita akan coba cek teman-teman di jam berkaitan pada saat data GDP itu rilis. Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat sebelum GDP itu rilis atau pas FOMC itu sudah diutarakan tapi masih menunggu hasil dari GDP, kita melihat harga Bitcoin itu sempat menyentuh ke level sekitar 29.550. Dan after itu kita melihat pada saat perilisan data dari GDP, market crypto justru malah tertekan dengan data GDP yang bagus itu. Nah hal ini sudah Uang Receh utarakan tadi, sebenarnya GDP bagus itu buat perkembangan atau kekuatan dari mata uang US dollar. Untuk kripto tentunya enggak. Nah kita coba akan bandingkan dengan DXY. Di sini kita melihat DXY itu sudah terkoreksi sejak di kisaran tanggal 6 Juli tahun 2023. Sebenarnya koreksinya cukup bagus teman-teman. Ini memungkinkan sebenarnya untuk beberapa risk aset kalau US dollar menurun, baik itu saham atau kripto, harusnya bisa lebih bergerak, tapi bergerak naik ke atas karena implikasinya adalah berlawanan arah di sini. Nah, after US dollar itu turun secara parah kemarin pada saat data GDP itu rilis, kita melihat lonjakan langsung terjadi teman-teman. US dollar meningkat dengan cukup impulsif, bahkan langsung break di sekitaran area resisten terdahulunya, yaitu di sekitaran angka 101.494. Artinya penguatan US dollar ini cukup strong, dan bahkan itu sempat retest langsung ke bagian resisten dari pergerakan sebelumnya yang berada di angka 102.052. Meskipun pada saat memasuki
ke level resisten berikutnya langsung terdeadline dengan cukup masif juga teman-teman. Artinya resisten di sekitaran area sini yang sempat menjadi support di pergerakan sebelumnya di sekitaran bulan Juni tahun 22 Juni tahun 2023 masih cukup di respect. Dan kalau kita tarik pakai Fibonacci retracement, di sini terlihat penguatan dari US dollar itu tertahan di Fibo 0,618. Artinya Fibo 50% sama 0,618 ini masih cukup di respect oleh US dollar. Dan tentunya ada kemungkinan besar untuk US dollar itu meneruskan penguatannya kalau data GDP masih tetap bagus teman-teman. Nah, di sini ada potensiali untuk US dollar itu melakukan sesi pelemahan terlebih dahulu hanya untuk sekedar retest ke bagian resisten become support yang sudah berhasil di break, yaitu di sekitaran posisi 11464. Dan after itu ada kemungkinan besar untuk US dollar akan kembali menguat teman-teman. Tentunya hal ini berimplikasi negatif terhadap cryptocurrency, tapi tidak bisa disimpulkan seperti itu juga karena rilis data kedua yang uang receh maksud untuk PCE itu sebenarnya cukup bagus untuk perkembangan risk aset, baik itu kripto ataupun saham. Nah, kita coba akan cek untuk data PCE yang barusan rilis di sekitar jam 19.30 tadi. Nah teman-teman, seperti yang uang receh jelaskan di video kemarin, buat kalian yang selalu nonton pantengin channel uang receh, tentunya kalian sudah akan paham bagaimana Amerika Serikat itu menilai indikator inflasi di negaranya. Ada 3 indikator atau 3 metrik yang mereka gunakan, mulai dari CPI, PPI, dan yang paling penting adalah PCE. Karena Amerika Serikat selama beberapa bulan ini untuk CPI dan PPI sudah menurun untuk angkanya, artinya mereka sudah bisa mengendalikan. Sedangkan untuk PCE itu masih fluktuatif atau masih terbilang sideways. Dan ini salah satu yang menjadi kendala bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga lagi teman-teman. Kata dari Jerome Powell, inflasi itu masih cukup sticky atau masih cukup lengket, masih susah untuk dikendalikan. Salah satu data acuannya adalah PCE teman-teman. Dan dan hari ini untuk data PCE-nya itu rilis dengan cukup bagus kalau menurut uang receh. Di sini kita bisa melihat untuk PCE itu sendiri rilis di sekitaran angka 4,1. Sedangkan untuk forecast-nya itu berada di angka 4,2. Dan untuk previousnya berada di angka 4,6. Artinya dari segi PCE ini sudah sesuai ekspektasi buat The Fed ataupun kita selaku investor retail teman-teman. Coba kita akan bandingkan year on year data PCE yang sudah rilis. Nah teman-teman, ini yang uang receh maksud dengan inflasi itu masih cukup sticky dilihat dari data PCE. Nah, untuk penurunan yang terjadi di bulan ini, uang receh consider ini sudah cukup bagus. Bahkan penurunan di bulan ini adalah 1 tahun terendah dari beberapa tahun yang sudah mengalami cukup tinggi teman-teman. Artinya angka di 4,1 itu sudah cukup bagus. Dan ini impactnya ke cryptocurrency, ke saham, uang receh rasa akan cukup bullish. Artinya di data di GDP kita memang tidak didukung, tapi dari data kedua yaitu PCE kita mendapat suntikan atau hormon atau angin segar lah untuk kembali menggairahkan market kripto ataupun market dari saham. Nah, kita akan coba cek analisis untuk price action dari Bitcoin dan probabilitas apa yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat teman-teman. Nah, berkaca dari data GDP yang berimpact buruk terhadap cryptocurrency, tapi dari data PCE yang bagus impactnya terhadap cryptocurrency, di sini uang receh punya sedikit price action yang mungkin agak sedikit berbeda dengan kalian teman-teman, di mana uang receh akan mengira di time frame yang lebih singkat, mungkin beberapa hari atau 1 mingguan ini, kita akan melihat Bitcoin sepertinya akan sideways di tempat yang sama. Dan kalau terjadi penurunan, kemungkinan besar Bitcoin akan mampir ke
ke kisaran area 28.500 teman-teman. Dimana uang receh consider meskipun Bitcoin terjadi penurunan itu nggak akan jauh-jauh dari posisi 28.500 karena beberapa investor itu sudah mengantisipasi terutama untuk interest rate dan tentunya untuk antisipasi dari data PCE. Sedangkan kita melihat data PCE cukup optimis untuk market risk. Artinya Bitcoin berpeluang untuk kembali naik teman-teman. Tapi di sini yang perlu kita perhatikan atau yang memvalidasi analisis uang receh untuk Bitcoin naik, ada beberapa titik yang harus kita break terlebih dahulu, terutama di time frame hourly. Nah, menurut uang receh pribadi, titik-titik yang perlu kita break adalah posisi dari IME 21, di mana uang receh itu belum cukup confident kalau Bitcoin belum berada di atas dari IME 21, di mana kita melihat sebenarnya hampir 1, 2, dan 3 kali itu Bitcoin selalu kena rejection cukup masif di sekitaran area IME 21 teman-teman. Dan sebenarnya ini menandakan seller masih berpotensi untuk menekan, tapi tekanan dari seller uang receh rasa nggak begitu impulsif, artinya hanya terjadi secara korektif teman-teman. Dan satu lagi yang perlu kalian perhatikan adalah struktur yang terbentuk di time frame 4 hourly, di mana uang receh melihat after Bitcoin menyentuh high di sekitaran level 31.800, Bitcoin langsung tereject dengan cukup impulsif dan membentuk sebuah titik low teman-teman. Ini lebih rendah dari low yang terbuat di pergerakan sebelumnya. Artinya ini mengkonfirmasi, sekali lagi ini mengkonfirmasi di time frame yang lebih singkat kita sedang tertekan oleh buyer. Artinya ini mengindikasikan lower low baru terbentuk teman-teman. Dan after itu Bitcoin kembali berusaha untuk reclaim area 30.000 dan sekali lagi rejection terjadi di sekitaran area sana. Dan ini mengindikasikan lower high sudah terbentuk dan potensi yang terjadi sekarang sebenarnya kita melihat another level lower low sudah terbentuk, yaitu di kisaran level 28.800 pada tanggal 24 Juli kemarin. Dan sekarang mungkin teman-teman pergerakan Bitcoin naik hanya sekadar untuk retest ke bagian support become resistant di sekitaran level 29.500 sampai 29.750. Dan after mungkin Bitcoin naik sampai ke kisaran area sini, ini mengindikasikan satu hal, yaitu lower high kembali terbentuk. Dan ada kemungkinan besar kalau Bitcoin nggak mampu memaintain di sekitaran area sini, ada potensial besar Bitcoin akan kembali tertekan. Meskipun uang receh percaya tertekannya nggak akan terlalu impulsif dan ini akan berjalan korektif teman-teman. Titik yang perlu kita waspadai adalah major support di sekitaran level 28.500 dan paling bawahnya ada 27.700 yang perlu kalian perhatikan juga berdasarkan trendline yang terbentuk sejak bulan Januari teman-teman. Nah, selain itu untuk melakukan penguatan atau menginvalidasi pergerakan yang ada, Bitcoin perlu break terlebih dahulu ke kisaran level 29.500. Itu yang pertama kali harus dilakukan Bitcoin teman-teman. Artinya jika Bitcoin mampu memaintain di sekitaran area 29.500-an, ada potensial Bitcoin untuk nanjak ke atas dan harus break di sekitaran level 30.300 teman-teman. Ini untuk menginvalidasi pergerakan bearish di time frame hourly. Nah, selain itu untuk time frame hariannya, uang receh masih consider dengan beberapa analisis uang receh yang sudah berikan di beberapa video yang lalu. Uang receh masih cukup bullish terhadap pergerakan Bitcoin kalau Bitcoin belum membentuk lower low yang baru, artinya belum lebih rendah dari posisi 24.800. Nah, sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Kesimpulan dari video ini ada dua data yang sudah rilis. GDP itu memberikan impact cukup negatif terhadap cryptocurrency, dan yang satu PCE menurut uang receh cukup bagus untuk pengendalian inflasi di Amerika Serikat. Dan sekali lagi ini memantapkan clue terhadap kita semua bahwa di bulan-bulan selanjutnya mungkin sampai akhir tahun 2023 tidak akan ada yang namanya kenaikan suku bunga lagi. Artinya proses QT yang dilakukan oleh The Fed
sudah mencapai puncak dan sekarang memang sudah harus bertahan di puncak terlebih dahulu. After itu akan menunjukkan reversal atau penurunan, bisa saja terjadi cut rate di sekitaran tahun 2024 dan semoga saja teman-teman ini kembali memvalidasi kita bahwa mendekati halving atau setelah halving Bitcoin bisa mencapai ATH-nya lagi. Tapi sekali lagi, it's not financial advice. Silahkan kalian search terlebih dahulu dan mantapkan pikiran kalian berdasarkan search yang kalian lakukan di saat kalian melakukan trading. Happy trading, see you on the next video.